Ya, oleh 2000. Oke teman-teman, tunggu sebentar ya. Sepertinya sinyalnya lagi agak jelek. Kebetulan saya lagi keluar kota teman-teman. Sebentar, saya coba hotspot. Untuk sekarang suaranya terdengar nggak teman-teman? Oke ya. Sebentar saya mau share screen. Oke teman-teman, udah terlihat ya. Jadi nanti di tugas terakhir ini yang akan kita praktikkan bareng-bareng pada malam hari ini, jadi kita akan membuat pencarian otomatis menggunakan VLOOKUP. Kemudian menarik data penjualan yang sudah kita buat dari awal pertemuan itu ke dalam laporan yang udah kita buat pada beberapa hari yang lalu. Kemudian menghitung nilai terjual stok dan juga mencari nilai rupiahnya. Dan yang keempat, mencari total keuntungan bersih. Sebenarnya poin nomor 3 dan nomor 4 itu saling terhubung ya, maksudnya saling terkait. Jadi kalau sudah nomor 3 ketemu, nanti nomor 4 bakalan ketemu sendiri gitu. Oke. Di sini saya mau mastiin teman-teman udah berada di layar Excel-nya teman-teman semuanya, seperti yang kemarin yang saya infokan di masteran kita. Ini ya, yang seperti ini. Itu ada tabel yang masih dikosongkan, yaitu stok terjual dan stok tersisa. Oke. Kemudian teman-teman silahkan dibuat ini ya, sheet baru. Isinya adalah laporan penjualan harian. Nah, pertama kita akan belajar Excel untuk menarik data yang sudah kita punya atau menarik data dari database yang sudah kita miliki. Master data ini adalah master data produk-produk kita, teman-teman ya. Jadi simpelnya, VLOOKUP praktek pertama ini adalah kita akan mencoba menarik nama produk begitu berdasarkan kode produk. Jadi VLOOKUP itu bisa mencari data yang sama begitu di sheet lain atau bahkan di Excel atau file lain. Nah, rumusnya itu seperti apa? Rumusnya itu sama seperti sebelumnya ya. Dalam menggunakan formula diawali dengan sama dengan begitu. Kemudian VLOOKUP. Begini ya. Buka kurung. Seperti yang di tugas pertama, tugas tadi nomor 1 itu kita akan mencari namanya dulu begitu ya teman-teman. Nah, ini kan nama produknya masih kosong.
gimana sih caranya supaya kita bisa mengambil nama produk tanpa harus menyalinnya satu-satu? Kita bisa pakai VLOOKUP. Untuk rumusnya seperti yang sudah di layar, kalau misalnya kurang besarnya saya besarin dulu sebentar. Gini ya. Rumusnya itu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian dipilih di kode produknya. Begitu. Kemudian titik koma atau koma disesuaikan dengan Excel-nya teman-teman semuanya. Kemudian kita jangan utik-utik dulu, langsung ke sheet master data kita. Nah, di sini, di atas ini rumusnya pastikan masih berjalan begitu ya. Nah, karena tadi kita hanya ingin mencari nama produk, berarti dari kode produk ini, dari atas seperti ini teman-teman, di-select kayak gini ya. Atau dari sini, dari tabel kita, ke bagian nama produk aja boleh, atau di akhir sampai akhir juga boleh selectnya. Kemudian CTRL, Shift, kemudian tarik sampai ke bawah, sampai ke mentok, sampai data kita paling bawah, begitu. Kalau sudah, di sini ada namanya mengunci ya, supaya data itu kita kunci. Caranya gimana? Caranya itu pakai F4. Kalau misalnya F4 itu tidak berfungsi, bagaimana caranya kita tahu menguncinya itu berfungsi? Ketika kita pencet F4, dia akan ada tanda dolar ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya F4 itu teman-teman klik tapi nggak berfungsi, berarti harus diikutin dengan Fn. Di bawah tombol keyboardnya teman-teman ada Fn, itu ditahan, kemudian diklik F4-nya. Nah, kalau sudah muncul tanda dolarnya, itu berarti tabel yang kita select tadi itu sudah kekunci. Kalau sudah, kita titik koma lagi atau koma, begitu. Kemudian tadi, kita kan mulainya dari kode produk ya. Nama produk itu ada di kolom kedua dari pemilihan kita tadi. Berarti, pilih 2. Kemudian, tutup kurung, enter. Sebentar. Sebentar, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Sorry, ada orang. Loh, kok ini gagal? Kalau gagal, kemungkinan kita tadi masih salah select-nya. Kita ulangin lagi. VLOOKUP, pilih kode produknya, titik koma atau koma, kita ke masternya, kemudian pastikan mulai dari kodenya ya. Nah, kemudian ke bawah, kita kunci, kemudian kita pilih 2. Nah, baca, gitu. Biasanya kan teman-teman juga kebaca ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita nggak perlu melakukan hal yang sama hingga sampai ke bawah. Cukup seperti sebelum-sebelumnya, itu tinggal di double klik aja. Oke, ini sudah jadi, namanya VLOOKUP. Kita mengambil data dari sumber lain begitu dengan menggunakan acuan yang sama. Sehingga nanti ketika misalnya teman-teman ada bekerja begitu di suatu perusahaan, kemudian dibuat suatu laporan, tapi filenya kok ini tuh datanya dari mana sih begitu. Terus nama produknya ngambilnya dari mana? Itu bisa pakai VLOOKUP gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, kita ulang lagi. Kita delete ya.
Pastikan teman-teman sudah ada di Excel teman-teman, jadi sekiranya kita praktik, teman-teman bisa langsung dicoba di produknya. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang tabel ini belum punya, belum dibuat. Nah, untuk kode produk ini ya teman-teman, ini harus nyesuaiin aja sama kode produk yang udah teman-teman bikin di tugas sebelumnya atau di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Ini sheet-nya kita buat aja master data gitu, karena ini istilahnya adalah master database produk-produk kita gitu. Kemudian kita pada malam hari ini kan bahasanya kita akan mencoba membuat suatu laporan simple terkait hasil penjualan. Nah, cuman dalam melakukan praktek penjualan kita juga harus membuat table juga tentunya untuk mengetahui terjualnya berapa. Begitu ya. Oke, kita ulang lagi untuk rumus VLOOKUP-nya, teman-teman. Yang masih belum membuat table kayak gini, boleh silahkan dibuat. Mungkin saya tunggu dulu hingga 1 menit begitu. Untuk kode produk, saya ulangin, silahkan digunakan kode produknya teman-teman sendiri, begitu ya. Oke, saya anggap teman-teman udah punya table yang sama seperti ada contoh, begitu, supaya dalam praktiknya kita bisa satu arah ya, satu praktiknya satu jalan, begitu. Oke, di sini nama produk kita kosong, ibaratnya kita tiba-tiba jadi kerja gitu ya. Nah, ini mau buat laporan penjualan gitu, penjual harian. Tapi nama produknya kok kosong gitu ya. Adanya cuman di database gitu. Kan kita nggak mungkin cariin satu-satu, ini, oh ini MNKR 006 ini apa produknya? Oh, produknya Smart TV gitu. Kan itu bakalan sampai sore baru selesai gitu ya. Nah, gimana caranya supaya dalam waktu 1 menit aja itu bisa? Caranya kita pakai VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, masukkan ke kode produk, begitu, titik koma atau koma, nyesuaiin aja dengan Excel-nya teman-teman ya. Sebelum-sebelumnya kalau misalnya sebelumnya koma ya pakainya koma, kalau sebelum-sebelumnya itu titik koma ya pakainya titik koma. Kalau sudah kayak gini, sudah kita pilih acuannya adalah kode produk, kita ke master datanya. Misal master datanya itu beda Excel ya tinggal tab aja kita ke Excel yang ke tab bagian Excel yang filenya itu. Nah, tapi karena kita pada prakteknya di sini kita taruh di master data begitu. Nah, pastikan select-nya ini dari kode produknya karena kan tadi acuannya adalah kode produk gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian select aja tabelnya sampai ujung boleh gitu ya. Kemudian tarik sampai bawah. Shortcut untuk tarik sampai bawah itu apa sih? Yaitu shift-nya ditahan, CTRL-nya ditahan, kemudian arahkan peg down kita ke arah bawah. Nanti dia bakal otomatis ke bawah sampai tabelnya selesai atau habis. Kalau sudah kayak gini, gitu, lalu kita kunci. Apakah kunci itu wajib? Sebenarnya kalau datanya itu cuma sedikit tidak wajib. Cuman kalau datanya itu sampai ratusan, nanti teman-teman bakalan eh, ketemu data yang ratusan bahkan ribuan atau ratusan ribu, itu wajib dikunci ya teman-teman. Karena apa? Kalau nggak dikunci nanti datanya tidak akurat. Kenapa? Karena bakalan ada loncat-loncat begitu teman-teman bahasanya. Jadi nanti misalnya kodenya MNKR 022 gitu, dia bakalan loncat ngebaca ke MNKR 029 gitu. Itu bisa terjadi. Makanya fungsinya dikunci adalah mengunci urutannya agar tidak berubah gitu, atau tidak sengaja di master data begitu ada penambahan data baru gitu. Ketika tidak dikunci maka data barunya itu tidak muncul. Ketika kita
dibuat laporan lagi, kita harus mengulangin lagi VLOOKUP-nya, begitu ya. Jadi supaya teman-teman terbiasa juga, maka ketika setelah melakukan select datanya harus dikunci. Kalau teman-teman nanti di interview atau waktu teman-teman lamar kerja kemudian suruh praktek pakai Excel, pastikan teman-teman harus mengunci ya. Kalau nggak dikunci, teman-teman bisa kena diskualifikasi. Kenapa? Karena teman-teman dianggap tidak teliti. Begitu ya. Boleh dicatat masukan dari saya, karena beberapa kali teman-teman yang lamar kerja di sebagai admin gitu ditolak bukan karena dia tidak bisa ya teman-teman, tapi karena kurang teliti dalam melakukan formula di Excel. Karena kalau kita tidak teliti, oke, cara kuncinya itu seperti apa? Yang pertama, pakai F4 langsung ditekan aja boleh. Tapi kalau F4-nya ditekan-tekan dia nggak fungsi gitu, nggak ada tanda dolarnya di bagian atas sini, itu FN-nya ditahan dulu teman-teman. Bagian bawah itu ada tulisan FN, baru ditahan, kemudian baru dibarengin pencet F4. Kayak gini ya. Nah, ciri udah kekunci itu kayak gimana? Ya udah keluar data dolarnya ini. Kalau udah ada tanda dolar begitu, ini maknanya atau simpelnya kita omongnya itu sudah dikunci, sehingga datanya bakalan akan akurat sesuai dengan tabel yang sudah kita miliki dan dia tidak loncat-loncat gitu teman-teman datanya ya. Kemudian tadi kan kita mau cari nama produk gitu ya. Berarti ini kita pisah titik koma atau koma lagi. Nah, data produk ini adalah pada tab kedua gitu ya, pada pada kolom kedua gitu. Acuannya adalah kode produk ini atau acuan data yang di awal kita pilih adalah 1 ya teman-teman. Kemudian ke kanan itu 2 dan seterusnya. Kalau misalnya nama produk ini adalah setelah kode acuan kita, maka itu langsung dibilang kedua gitu ya teman-teman. Kemudian kalau misal kita nanti cari harga modal itu ketiga atau harga jual itu keempat. Karena kita tadi cuma mau cari nama produknya aja, berarti kedua. Setelah kode baru nama produk. Berarti acuannya kedua. Seperti ini. Kemudian boleh ditutup kurung. Kemudian enter. Maka dia otomatis terbaca begitu ya. Kemudian untuk melakukan autofill begitu namanya, supaya dia otomatis ke bawah, tinggal di select kayak gini, kemudian di ujung hingga ada tanda plus seperti ini, klik double. Klik-klik. Nah, kalau sudah, kita pastikan dulu sampai bawah sudah oke, baru kita selesai. Begitu. Loh, kita ngide nih. Gimana kalau kita setelah nama produk, kita coba cari yuk, misalnya cari harga gitu ya, harga jualnya gitu ya. Oke, kita tambahkan tambah table itu sebenarnya simple ya teman-teman, dipilih atasnya kayak gini, di select sampai ke bawah, kemudian klik CTRL, klik shift, ditahan dua-duanya, klik tanda plus. Yuk, jadi ya, nambah table ya. Saya ulangi lagi nih, kita select dulu, kalau sudah diselect, kemudian ditahan CTRL, ditahan shift, kemudian diikuti dengan tanda plus. Maka dia akan menambah table baru atau kolom baru ya, gitu. Oke, misal gitu. Kita mau nambahin harga jualnya. Gini, bisa nggak sih kita langsung tarik dari sini ke sini? Bisa gitu ya teman-teman, tanpa kita harus mengulangi VLOOKUP lagi. Tapi kita harus sudah paham betul harga jualnya itu berada pada urutan keberapa. Kalau ini tadi nama produk berada di urutan kedua ya teman-teman, di sini di master kita ya. Kita cek ya, nama produk di sini berada di urutan ketiga, urutan kedua dari kode acuan. Kalau harga jual berarti urutan keberapa? Ya tinggal kita cek aja, 2, 3,
4. Kalau di table saya harga jualnya ada di keempat begitu setelah kode acuan atau kode produk begitu ya. Nah, caranya gimana? Apakah langsung copy terus langsung paste? Sorry. Apakah langsung copy langsung kita paste kayak gini? Enggak. Tuh. Kenapa? Karena coba kita perhatiin di sini teman-teman. Di bagian sini kode acuannya adalah B5 ya. B5 berarti B5 acuannya adalah kode produk. Sedangkan harga di sini acuannya jadi C5. C berarti acuannya nama produk. Berarti ini salah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kode produk di awal tidak kita kunci, teman-teman. Kalau tidak dikunci seperti yang saya tadi infokan, bakalan loncat-loncat. Bagaimana cara nguncinya? Supaya dia ini ngunci aja nih di sini, nggak usah ngikut kemana-mana gitu. Jadi yang ini kita revisi dulu, begitu. Kemudian di bagian B5-nya sebagai kode acuan ini, kita kunci. Kita select kayak gini, ya. Kemudian kita FN, F4 atau F4, sampai dia tanda dolarnya itu ada di belakang. Seperti ini ya, teman-teman. Baru di enter. Nah, kemudian kita tarik sampai ke bawah lagi, supaya yang lain juga ngikut. Kalau sudah kayak gini, gimana? Apakah bisa langsung di-copy ke sini? Bisa. Tapi dia masih ngikut nama produk, tapi kode acuannya sudah ngunci ke sini. Begitu, teman-teman. Paham ya? Tadi kan sebelum kita kunci, kode acuannya jadi ikut geser nih ke kanan, jadi nama produk. Tapi setelah kita kunci, kode acuannya tetap menjadi kode produk gitu ya, di B5 gitu. Lalu kayak gini, gimana cara supaya dia berubah jadi harga jual? Kita cek lagi tadi di sini. Di sini kode acuan tempat saya kan di 4 gitu ya. Berarti tinggal kita ubah aja ke 4. Gini. Sudah, kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Kemudian supaya ini rapi, angkanya kita tambahkan koma. Seperti itu. Dah beres. Begitu ya teman-teman. Simple dan mudah. Bukan mudah sih. Ketika nanti teman-teman sudah bisa menggunakan VLOOKUP, ini adalah ilmu yang paling penting lah ibaratnya dalam dunia administrasi, itu adalah penggunaan VLOOKUP. Ada lagi sebenarnya pivot, tapi untuk pivot itu lebih kompleks teman-teman, jadi tidak saya ajarkan pada sesi dasar. Karena kalau misalnya sesi dasar belum sempurna gitu, kita mending fokus ke dasar-dasar, karena pivot itu bisa learning by doing gitu ya, bisa belajar sambil melaksanakan gitu. Oke, untuk sampai sini kira-kira apakah masih ada yang pusing atau belum maksud atau masih bingung gitu ya? Silahkan ditanyakan aja. Boleh, silakan langsung tanyakan aja, Kak. Tadi pas apa kan lookup terus kita kunci di kode produk. Nah, habis itu kan kita ke master data itu yang di apa namanya di select itu apa aja Kak tadi? Kalau tadi pas coba Eh, dia nggak keluar datanya. oke. Maksudnya yang di sininya atau di mananya? Yang tadi yang kunci di sininya, apa kunci yang di sini? Enggak pas. Kayaknya di setelah kode produk itu kan tadi awal kan di sheet yang lookup itu kan lookup kurung terus blok milih data kan di kode produk. Pas balik ke master Hmm? data itu kita milih apa yang harus di lock itu lupa dari. Yang harus di lock, kita misal di sini cari ini nih. Kita pertama misal kita cari produk. Produk ini kalau di master data saya ada di urutan kedua setelah kode produk gitu. Jadi ntar ini saya hidden dulu deh biar nggak pusing. Kok kayaknya.
Ini ya, ini kan gini. Nah, yang di ujung sini itu adalah acuannya. Karena kita cari nama produk itu berarti setelah kita blok gini ya, di bloknya itu harus dari kode produknya aja ya teman-teman. Jangan nomornya itu nggak perlu, karena kalau nomornya yang di blok maka acuannya jadi nomor di sininya. Jadi bakalan value gitu atau NA atau error gitu ya. Kalau misalnya tadi kode acuan di VLOOKUP-nya adalah kode produk, maka yang kita kunci atau yang kita cari adalah kode produknya. Oke, kemudian kita VLOOKUP, kita pilih begitu, seperti ini, kita pilih ke kode produk, begitu ya. Apakah di bagian sini perlu kita kunci? Sebenarnya itu tergantung kebutuhan aja ya teman-teman. Bisa tidak, bisa enggak. Misalnya nggak dikunci kayak gini, tandanya kalau nggak ada dolarnya begitu, itu nggak terkunci begitu ya. Kalau di kode produk sini, apakah wajib dikunci atau tidak, itu sebenarnya tergantung kondisi begitu ya. Kalau nanti misalnya teman-teman kondisinya pada saat real nanti teman-teman bekerja begitu, tidak memerlukan kunci di kode produk karena dia sifatnya adalah hybrid gitu ya, bisa digunakan atau tidak itu tidak perlu dikunci. Cuman karena prakteknya di sini sekaligus saya akan mengajarkan teman-teman supaya jika itu datanya cuma satu begitu, datanya cuma satu kemudian acuannya juga satu, itu better dikunci karena supaya kita tidak ngulang-ngulang VLOOKUP terus. Nah, kemudian kalau sudah kita kunci, kalau sudah kita kunci tanda dolarnya itu di belakang seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya belum dikunci, cara kuncinya cukup di-select aja, kemudian FN F4 atau F4 ini sampai yang tanda dolarnya di belakang seperti ini. Kalau sudah, maksudnya tanda belakang dikunci kayak gini, ini artinya gini teman-teman. Dia akan mencari terus kode produk aja gitu. Jadi kode produk bakalan dikunci walaupun kita ketika kita mau cari nama produk, maka yang akan kita kunci adalah kode produknya. Ketika kita mau cari harga jualnya adalah kita berdasarkan kode produk. Ini FYI aja karena ini pelatihan ini adalah saya acuannya adalah ke industri retail ya begitu, mungkin bisa dibilang retail. Kode produk ini seharusnya tidak akan berubah ya teman-teman. Jika kode produknya itu MNKR 006 adalah Smart TV di suatu perusahaan, maka kode produk tersebut sampai perusahaan itu bangkrut gitu ya, itu nggak akan berubah teman-teman. Kecuali memang ada revisi secara nodin atau secara besar-besaran, dan itu master datanya juga akan direvisi ulang oleh departemen-departemen terkait, dan itu sangat-sangat jarang terjadi. Ketika suatu perusahaan itu sudah memiliki value atau sudah memiliki kode produk sendiri sebagai pemisah begitu ya, sebagai penanda, oh kode ini tuh adalah untuk produk ini, atau misalnya di dalam perusahaan pergudangan gitu. Oh, kode produk ini berarti barang-barangnya ini, atau dalam industri pengiriman barang. Oh, kode ini, kode misalnya TKG itu adalah untuk wilayah Lampung gitu. Kemudian BGR itu adalah untuk wilayah Bogor. Jadi ketika kita mencari suatu kodenya, suatu induknya, gitu. Pasti dalam suatu perusahaan itu ketika kita ingin melakukan pelaporan ada suatu kode-kode unik gitu ya teman-teman bahasanya. Nah, itulah adalah acuan data yang akan teman-teman cari begitu. Kemudian kita lanjut ya. Kemudian ketika sudah kita kunci di kode produknya seperti itu, kita pindah dulu ke master data. Karena di awal tadi kita ingin mencari nama produk dulu, berarti kita selectnya itu pastikan dari kode yang kita kunci, karena kita mencarinya berdasarkan kode produk, berarti kita mulainya dari kode produk ya, jangan dari nomor. Kalau dari nomor itu saya jamin pasti value atau NA atau tidak diketemukan begitu ya. Kemudian kita select, silahkan select dari ujung sampai ke ujung gitu, dari awal sini dari kode produk sampai ke ujung boleh. Kemudian sampai ke bawah ujung juga boleh, yang penting itu memiliki data yang ada di perusahaannya atau di data masternya. Kemudian kalau sudah kayak gini, kita kunci, wajib kunci supaya datanya itu nggak loncat-loncat.
cara kuncinya sama, yaitu Fn F4 sekali aja, karena ini mau ngunci suatu sel gitu ya teman-teman. Jadi tinggal di Fn F4 atau F4. Kemudian kita masih kasih titik koma. Titik koma yang terakhir ini fungsinya apa? Sebagai penentu apa sih yang kita cari gitu. Karena yang kita cari itu adalah nama produk tadi yang pertama begitu. Dan nama produk itu ada di urutan kedua setelah kode produk, maka kita ketik angka 2, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter gitu. Kemudian kan kalau ini kan kita lagi cari harga jual juga begitu ya misalnya. Kalau misalnya ini di copy terus paste ke sini, dia nggak berubah menjadi harga jual begitu. Jadi caranya gimana? Caranya kita ubah aja ini jadi 3 gitu. Atau tadi kalau harga jual kan ada di keempat ya, di punya saya 4 gini. 1, 2, 3, 4, nah 4 gitu ya teman-teman. Kemudian supaya rapi ya tinggal kita kasih koma gitu. Kalau sudah kayak gini tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, udah otomatis sampai ke bawah. Begitu ya teman-teman. Silahkan lagi ya jika ada yang masih belum paham boleh tanya. Nah, karena ini memang materi VLOOKUP ini seru sih teman-teman, karena ya memang banyak banget untuk kita pelajarin, apalagi di industri-industri perusahaan gitu, di administrasi sih tentunya. Boleh, silakan yang mau bertanya lagi. Aman ya, kira-kira? Oke, berarti aman ya teman-teman. Kita lanjut aja teman-teman. Untuk terjual di sini kayak kita kasih random nomor aja begitu. Misalnya di sini terjual 2, di sini jual 5, dijual 6, dijual 1 begitu. Kita akan randomkan aja. Nah, ini untuk praktek aja ya teman-teman. Ini akan saya randomkan. Nah, duh, nggak random ya dia. Ntar. Hmm. Oke, ini sepertinya udah random. Kemudian di master data karena awal stok saya di sini cuma 10, saya bakal bikin lebih banyak ya supaya nanti nggak minus gitu ya. Jadi saya taruh 500 deh. Teman-teman kalau misalnya udah banyak gitu ya stoknya yang sebelum-sebelumnya nggak perlu diubah-ubah juga nggak apa-apa. Ini karena stok saya di sini modalnya saya setting 10 sebelumnya. Jadi nanti kalau di sini ada yang kejual 100 kayak gini bakalan minus gitu ya. Jadi kita update. Oke. Selanjutnya kita tetap masih pakai VLOOKUP begitu, tapi di sini kita balik. Bagaimana caranya ketika kita dari laporan penjualan mau kita input ke master data kita supaya kita tahu nih, oh stok terjualnya sekian, terus stok tersisa kita tinggal sekian. Oke, caranya sama ya teman-teman, di seperti pada sebelumnya, acuan kita adalah kode produk, karena kode produk adalah suatu value ya, suatu kode yang unik gitu bahasanya. Unik itu tidak dapat ditiru, tidak duplikat gitu ya. Jadi sehingga ketika kodenya ini ya pasti produknya ini begitu. Karena VLOOKUP memang harus mendapatkan suatu acuan data untuk mencari data yang sama. Oke, kita di sini sebelum teman-teman terjual silakan diisi ya basing random. Yang penting jangan sampai minus dari stok modal. Karena apa? Karena takutnya nanti teman-teman jadi bingung. Ya, begitu. Tapi kalau memang teman-teman mau coba ya nggak apa-apa sih. Cuma nanti bakalan hasilnya minus gitu. Ibaratnya di sini kan stok kita cuma 100, cuma 10 gitu. Kenapa terjualnya sampai 100 gitu kan jadi minus ya. Jadi kan kita akan menarik data ini untuk ditaruh ke sini. Oke, kita mulai aja. Kita ke stok terjual, di sini kita ulangi lagi sama dengan kemudian VLOOKUP seperti tadi, kemudian kita arahkan ke kode produk, begitu. Kemudian
karena saya ingin mengunci, atau teman-teman jika tidak ingin dikunci tidak apa-apa kalau di awal, tapi kalau saya sukanya dikunci karena biasanya data seperti ini sifatnya itu apa namanya, berdiri dengan sendirinya, jadi better saya kunci aja sampai dolarnya di belakang, kemudian titik koma atau koma, kemudian kita ke data yang ada data terjualnya. Di sini data terjualnya ada di VLOOKUP belajar 2, kemudian tetap seperti tadi, karena acuannya adalah kode produk, kita mulai dari kode produk ya teman-teman. Kemudian dari kode produk ini kita select ke kanan sampai ujung dan select ke bawah sampai ujung. Caranya sama, yaitu Shift CTRL, kemudian ditahan dan dipilih back end atau back down-nya. Kalau sudah, kita kunci lagi Fn F4 seperti tadi. Kemudian kita lihat di sini stok data terjual itu ada keurutan berapa. Nah, di sini urutannya adalah ke 1, 2, 3, ke 4. Jadi di sini urutannya ada ke 4, kita pilih ke 4, kemudian tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian tinggal ditarik ke bawah dengan cara double klik aja. Kalau nggak bisa, tinggal tarik deh. Nah, gitu ya. Dah. Sorry, kolom. Jadi kita sudah mendapatkan stok terjual. Oke, kemudian cara lanjutannya seperti apa begitu? Kita mau cari stok tersisa. Ini pakai rumus basic aja, yaitu sama dengan stok modal dikurangi stok terjual. Sudah beres. Kemudian kita copy sampai bawah rumusnya, formulanya. Oh, sudah beres. Maka kita sudah mendapatkan data stok terjual sudah ada, kemudian sisa stoknya juga sudah ada, begitu ya teman-teman. Oke, untuk sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan sebelum kita melanjutkan kolom baru, silahkan. Tanya aja teman-teman kalau misalnya bingung, jangan nanti saya kiranya udah oke, giliran nanti misalnya teman-teman suatu waktu lagi interview, lagi di tes Excel-nya, kemudian waduh, kok gue lupa ya caranya gimana gitu. Atau ini tuh kayak gimana sih konsepnya gitu. Boleh tanya aja silakan. Dan ini sekaligus pertemuan kita terakhir ya teman-teman. Kemudian mungkin saya akan buka batch kedua juga, itu mungkin bukan saya nanti yang latih, yang jadi mentornya. Sebentar. Yang di copy di sheet kedua hanya kode produk aja. Iya. Hanya kode produk saja. Yang di copy di sheet kedua. Oh iya. Maksudnya di ini ya. Di sininya ya. Ya, kode produk aja. Kemudian ini supaya kita praktek ya. Ini nanti nama produknya teman-teman dihilangin dulu ya sebelum pakai VLOOKUP-nya. Oke. Ini juga tadi dikosongin dulu gitu untuk mengerjakannya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan takut, jangan takut. Ngapain juga takut ya? Jangan ragu-ragu teman-teman kalau mau tanya. Udah di mana? Untuk stok terjualnya, oke, kita ulangin lagi, kita kosongin lagi ya di stok tersisa juga. Di sini kita ibaratnya ada sebagai seorang owner suatu usaha gitu. Kita udah punya nih
laporan penjualannya. Terus gimana sih biar cepat gitu ya stok terjualnya? Masa iya sih misalnya kita punya produk banyak ya gitu. Masa iya sih kita nih, oh Smart TV LG ini udah terjual 2, kita input 2 gitu satu-satu. Itu bakalan sampai malam hari teman-teman baru selesai. Kalau kita pakai VLOOKUP cukup pakai sistem 1 menit selesai. Caranya yaitu dengan cara pakai VLOOKUP sama dengan VLOOKUP seperti ini, buka kurung, kita cari kode produk sebagai acuannya karena kode produk adalah suatu kode yang unik, tidak bisa digandakan dan tidak bisa diduplikat. Maksudnya tidak dapat diduplikat. Ketika suatu perusahaan memiliki suatu produk begitu, maka kode produknya antara produk satu dengan produk yang lain itu pasti berbeda, begitu ya. Itu secara dasarnya aja. Kita pilih kode produk sebagai acuannya. Kalau saya suka dikunci, kalau teman-teman tidak dikunci tidak apa-apa. Namun ketika nanti suatu saat ketika teman-teman menjadi admin begitu, kemudian error, silahkan dicoba-coba dikunci. Nah, kalau misalnya dikunci bisa berarti bagian tersebut harus dikunci. Tapi kalau misalnya nggak dikunci juga munculnya datanya juga sama akurat gitu, ya tidak perlu dikunci untuk di awalnya aja ya teman-teman, yang di awalnya. Nah, kalau yang di data yang kita select itu wajib dikunci. Oke, nah langsung aja seperti ini. Ini saya suka dikunci, jadi saya kunci. Untuk kunci di awal saya pakai dolar yang di belakang begitu. Cara kuncinya adalah F4 ya teman-teman, atau FN F4. Kemudian titik koma, kita ke laporan keuangan hariannya. Di sini laporan penjualan hariannya. Seperti yang saya infokan, titik kuncinya dengan data yang kita cari harus di awal ya teman-teman. Jadi di sini harus di awal, nggak bisa di ujung atau di sini gitu. Kita pilih di awal kayak gini. Jangan dari nomor. Jangan dari nomor, kan kalau dari nomor bakalan value. Kita harus mulai dari kode produknya sebagai acuan yang sudah kita pilih tadi. Kita select sampai ujung ke kanan, kemudian kita select sampai ke bawah. Kalau sudah, kita kunci. Di sini sifatnya wajib dikunci, karena ini ketika teman-teman nanti praktik atau ketika teman-teman dilakukan tes skill oleh HRD begitu, biasanya yang ngetes adalah user atau atau atasan teman-teman langsung. Ketika teman-teman coba Excel tapi nggak dikunci, fatal itu. Teman-teman akan dianggap tidak teliti. Cara kuncinya sama, yaitu pakai F4 atau FN F4. Kemudian kita kan tadi cari stok yang terjual ya. Nah, di laporan penjualan harian saya ini, stok terjual berada di urutan keempat. Cara ngurutinya tuh, cara paling basicnya adalah dihitungnya dari kode acuan ya teman, atau kode produk. Kode acuan atau kode produk itu dimulai dari 1. Berarti ini ke 1, ke sini kedua, sini ketiga, sini keempat. Berarti acuan saya adalah keempat. Tinggal keempat, kemudian tutup kurung, lalu enter. Terus kalau misalnya datanya banyak, kayak gimana caranya begitu ya. Oh, masa iya sih kita menghitung sheet-nya itu satu-satu begitu ya. Sebenarnya ada caranya. Caranya kayak gini teman-teman. Ketika kita sudah kunci di awal ya, atau sudah select kode acuannya, kita ke VLOOKUP. Kemudian caranya adalah dipilih dari atas kayak gini, sheet gitu ya. Kemudian CTRL shift ditahan, kemudian tanda panah atau N ya kalau di laptop saya di sini ke kanan gitu, atau kayak gini satu-satu ya. Gini. Nah, di sini tuh ada di sini itu nanti di sini bakalan ada angka ya teman-teman, misalnya 4C gitu, 4B, 4C, atau 3B gitu. Nah, tinggal diikutin aja. Misal di sini saya mencari terjual, kebetulan di tempat saya ini terjual ada di 4C gitu. Oh, berarti itu urutan keempat. Tinggal kita kunci FN F4 atau F4. Tadi 4C, berarti 4 dia urutannya, keempat. Kemudian enter. Dia ketemu gitu. Kalau misalnya datanya itu ada banyak ya, kolom-kolomnya gitu. Ketika teman-teman select itu biasanya kayak gini teman-teman. Nah, di sini nih bakalan ada nah ini ada 3C, ada 4C kan. Kalau ditahan kan ada itu. Nah, itu adalah kolom yang sedang diselect
Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lupa, teman-teman tinggal ulangin aja VLOOKUP-nya, kemudian waktu ke bagian sheet yang kita cari, kan pilihnya dari atas aja, supaya dia muncul kayak ada 2C, 3C, 4C gitu teman-teman. Jadi bisa ingat gitu. Misalnya banyak ya, tapi kalau misalnya sedikit mah kita lihat aja kayak gini, sekilas juga biasanya kalau udah terbiasa ya bakal tahu gitu lah. Nah, ini kan kalau kita select kayak gini udah sampai misal urutannya ada ke 50 gitu, 50C ya, berarti selectnya di ujungnya yang di sini ya, yang di sini itu 50 gitu. Oke, tadi kita sudah mendapatkan stok terjual, kemudian kita tarik ke bawah. Oh iya, misalnya kayak gini ya teman-teman. Kok ini saya klik 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 kayak gini kok nggak bisa sih? Caranya gimana sih? Caranya mudah teman-teman. Yang pertama, kita ke bawah, paling bawah dari table kita dulu. Caranya control peg down ke bawah. Ini pastikan teman-teman udah data paling bawah ya di sini. Ini ibaratnya data saya udah paling bawah nih. Caranya kita ke bagian yang tadi mau kita copy gitu ya, yang mau kita tarik di sini, kemudian shift-nya itu ditahan, kemudian CTRL-nya itu ditahan. Kemudian teman-teman klik peg up atau segitiga ke atas itu teman-teman, arah ke atas itu tahan sampai kayak gini, sampai dia ke bagian yang sudah muncul rumusnya tadi, dicopot semua tombol yang kita tahan tadi. Sekarang kita pencet lagi CTRL D. Nah, gitu. Jadi dia bakalan ke bawah gitu ya, bakalan ngopi dengan rumus teman-teman. Atau kalau misalnya, oh ribet amat sih cara yang lain-lain gitu, bisa nggak sih? Banyak kok sebenarnya, nggak harus harus ribet. Tapi sebenarnya kalau teman-teman nanti sudah terbiasa dengan menggunakan Excel atau pakai tombol-tombol yang ada di laptopnya teman-teman, ini nih hal yang paling cepat kayak gini. Nah, tinggal Ctrl D gitu ya. Ibaratnya teman-teman pilih ke bawah, kemudian naikin ke atas dengan ditahan, kemudian CTRL D gitu ya. Itu sebenarnya kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan Excel, itu cara yang paling mudah ya teman-teman gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman masih kaku gitu, saya belum terbiasa sih pakai Excel, kayak mana cara lebih cepatnya, cara lainnya gitu. Misalnya ketika kita mau tarik kayak biasa yang double klik gitu ya, nggak bisa. Sebenarnya caranya tinggal kita copy aja, copy terus kita ke bawah, kita naikin lagi ke atas, di select, kemudian CTRL V. Gitu juga dia bakalan ngerumus gitu ya teman-teman. Oke, silakan lagi, ada yang ingin ditanyakan lagi? Selalu value. Eh seharusnya kalau value itu kesalahannya cuma satu ya teman-teman, antara titik koma atau koma aja sih sesungguhnya. Atau acuannya teman-teman salah. Oh gini aja, yang bingung, saya akan stop sharing. Silakan teman-teman yang lagi bermasalah atau itu value, silakan di ini aja, share screen biar kita bareng-bareng untuk ngelihat gitu. Boleh? Nih, udah saya. Oke, yang value boleh ditunjukin aja atau dipraktikin aja gitu. Ini kayaknya sih mas saya. Jadi saya masih di ini Kak, pas ngecek yang nama produk, kan Hmm, di sama, sama dengan look up, ini karena di terus hmm, koma, master data. Nah tadi yang di blog itu mulai dari sini ya? bener.
Mulai dari sini sampai ke semuanya, tapi nomornya dikecualikan. Iya, sampai ke kanan. Oke, udah Udah, cukup. di kunci FN F4. Bener, terus? Terus karena mau nyari nama produk tadi barisan kedua, koma, 2, Bener, tutup kurung. bener. Tuh, Coba tanda segitiganya itu diklik. Dipencet aja. gimana Kak? Yang tanda serunya itu, tanda segitiga serunya itu. Coba diklik. Oh, nggak muncul Oh, ya kalau di share screen. iya. Tulisannya apa? Value not available error, not this error, to calculation stress, Hmm, ignore dan edit stress. Oke, coba ke ini kodenya itu coba diklik kodenya, salah satu kodenya. Itu apakah HDZ itu ke angka satunya itu ada spasi nggak? Ada Kak? Ngaruh ya? Ya, gini, Excel itu namanya Unix sebagai kode acuan, kita nggak boleh ada spasi di tengah. Makanya biasanya di suatu perusahaan atau di suatu eh, apa namanya, suatu bagian gitu ya, organisasi misalnya, itu dia ada kode PLU itu, misal untuk pembeda, itu biasanya nggak bakalan ada spasi. Bukan nggak bakalan ada sih, memang nggak ada begitu. Caranya mungkin ke master data dulu, di master data itu kita perbaikin dulu kodenya. HDZ spasinya dihapus nomor 1, kemudian HDZ spasinya dihapus terus 2. Habis itu baru disalin. Coba, boleh. Oke Kak. Jadi nanti aku stop setting dulu ya. Nanti aku kabarin lagi Kak. Oke. Thank you Kak. Adakah yang lain yang sama value? Mungkin saya kasih insight ya teman-teman, ketika kita menggunakan Excel begitu, suatu kode acuan atau suatu kode inti begitu, tidak tidak bisa pakai spasi gitu. Karena spasi itu akan dianggap sebagai value unik gitu. Jadi ketika ada spasi itu kalau diterjemahin ke dalam kode-kode angka, itu dia tandanya adalah tanda dan gitu ya teman-teman, yang icon dan gitu ya, yang kayak angka 8 itu. Nah, dalam suatu format Excel ketika kita suatu kode acuan atau kode inti yang kita kunci begitu ada spasinya, maka akan diterjemahkan sebagai dan gitu, angka 8 yang kayak angka 8 itu. Nah, kemudian makin ke bawah dannya nambah gitu teman-teman. Jadi nomor 1 dannya cuma 1, apa namanya, spasinya kan memang spasinya cuma 1. Tapi kalau dalam penerjemahannya itu kolom pertama ada spasi 1, kolom kedua spasinya jadi 2. Jadi angkanya dan 2 gitu teman-teman. Jadi sehingga dia bakalan error ataupun nggak bisa ngebaca. Makanya caranya ya kita harus perbaiki dulu kode intinya. Tapi selama sepengetahuan saya bekerja lebih dari kurang lebih 4 sampai 5 tahun ini, ketika kode acuan itu tidak pernah ada spasi. Biasanya kode acuan itu bentuknya kalau nggak campuran huruf dan angka, biasanya kebanyakan angka aja. Karena apa? Kalau misalnya dia itu suatu perusahaan besar yang jual banyak, produknya banyak, angka itu lebih praktis. Jadi diawali misal dari angka 00001, kemudian 00002. Ketika produknya itu sampai ratusan ribu, maka itu nggak bakalan menjadi duplikat gitu ya teman-teman. Kebetulan saya pernah bekerja juga sebagai logistik di Indomaret begitu. Jadi memang seperti itu. Atau misalnya saya di Telkomsel, ada produk-produk dari Telkomsel misalnya juga seperti itu. Atau misalnya kita nanti bakalan bekerja sebagai operator sekolah gitu misalnya, maka acuannya apa? Acuannya adalah nomor NIK. Perlu kita ketahui juga teman-teman, kenapa sih ketika kita kuliah, kemudian kita sekolah, itu kita dapat nomor induk mahasiswa atau nomor induk siswa. Karena sebagai data induk kita di komputer, nama kita itu tidak penting, tapi nama kita itu
diterjemahkan menggunakan kode inti. Bahasa kode intinya adalah nomor induk mahasiswa kita itu. Secara komputer, ketika kita mengetikkan nomor induk mahasiswa kita, maka nama kita bakalan muncul di dalam sistem database pendidikan, begitu ya. Itu secara garis besarnya supaya teman-teman lebih memahami, oh ternyata kode-kode unik seperti itu tuh ada fungsinya, yaitu fungsinya sebagai acuan data inti ketika kita mencari suatu data yang kita inginkan, gitu ya. Mungkin ada yang masih bingung lagi atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan dari materi pertama, materi kedua, materi ketiga hingga sekarang boleh. Atau mau menanyakan studi kasus lain gitu juga boleh di pertemuan kita malam hari ini. Silahkan. Masih nggak bisa, coba share screen lagi aja coba. Kayaknya penasaran juga sih kok masih value. Ya kan tadi udah satu kok. Oke. Boleh dicoba. Ya. Oke, ini ada dua kemungkinan nih. Kalau udah kayak gini, yang pertama itu antara sheet master data dengan VLOOKUP itu, sebenarnya di kodenya ini satunya general, satunya angka. Oke, kita coba ke master data dulu, kita samakan ke master data, kemudian di bagian kode select keseluruhan dari B itu, B-nya diklik aja. Yang paling atas B-nya itu diklik aja biar dia enggak yang B yang satunya yang bawahnya. Nah, itu ke kostum itu yang sebelah yang atas itu kan ada kostum, itu diklik dulu. Cari yang general. Oke, sekarang coba ke VLOOKUP. Kemudian di sini sama di C-nya. C. Sorry, yang B, sorry. Kemudian ke general lagi. Ada general di situ. Oke, kemudian ulangi lagi VLOOKUP-nya. Kok masih value ya? Coba sih sebentar. Itu laptopnya memang pakainya Comac kan ya? B7. Iya, laptopnya pakai Comac. Apanya ya? Coba itu kan ada tanda segitiga tuh. Nah, ini kan kalau di share screen dia errornya kan warnanya itu nggak kelihatan. Nah, coba dibantu screenshot aja kirim ke grup boleh? Coba saya lihat. Nih. Udah nggak?
Sebentar ya. Soalnya kok aneh ya. Mau yang sekarang mau main doa soalnya makanya tak katain dulu. Halo, suaranya mau main doa. Coba ke master data. Oh, Hadizen 47. Oh, enggak juga sih, udah. Ke VLOOKUP lagi, Hadizen 1. Kalau misalnya bikin ketik di sini, basang lah, ketik aja di situ, di yang kosong di tempat lain. Oh. Coba ketik HDZ 1 gitu. Nah, oke, kemudian di sebelahnya di VLOOKUP-in. Oke, ini kayaknya kekunci lagi. Coba kalau sekarang VLOOKUP lagi, tapi nggak usah dikunci. Oh, VLOOKUP bisa dikunci. Nggak usah Iya. FNF berarti ya? Berarti gantinya di koma apa gimana, Pak? Nggak usah diapa-apain, langsung koma aja. Kita ngetes dulu. Ini sebenarnya apakah dari versi Excel-nya atau gimana? Nah, gitu aja langsung. Masih sama ya? Sepertinya ini tuh ada di master datanya sih yang bermasalah. Coba gini, master data ini, di situ paling atas coba diketik aja 9999 gitu, yang nomor 1, 94 kali. Kita coba dulu ya. Yang di bagian kode produk. Nomor 1 itu, ya kode produknya kita ubah jadi 99994 kali, 94 kali. Nah, enter aja. Oke, kemudian ke VLOOKUP tadi, coba ubah salah satu itu, 99-nya 4 kali. Apa dibuat di sel baru atau gitu? Nggak usah, langsung aja di yang udah NA itu, diubah aja kodenya. Bukan, di HDZ itu kan HDZ tuh, nah ubah jadi 999. Tuh. Sepertinya menurut saya ya, ini di bagian master datanya itu, karena tadi pertama udah ada value spasi gitu ya, jadi dia bakalan ngaruh gitu ya. Sebenarnya nggak ngaruh sih. Mungkin formatnya masih belum sempurna. Atau versi Excel-nya itu ngeformat datanya itu, karena tadi kan kita ngehapus spasinya gitu ya. Spasinya itu dihapus. Mungkin cara yang paling gampang itu coba ke master data dulu. Oke. Di blok semua, di B-nya itu di blok. Oke. Ikutin
Instruksinya untuk teman-teman yang lain juga boleh dicatat ya. Caranya, coba ini kita sambil problem solving ya teman-teman, karena memang beberapa Excel ada yang seperti ini begitu. Caranya kita untuk menghilangkan keseluruhan format yang ada di blok yang kita sedang blok ini adalah ALT, diklik sekali, kemudian sebentar, ALT tadi, kemudian sebentar. Oke. ALT tadi ya udah ALT terus diikuti huruf A, kemudian diikuti huruf E. Jadi ALT AE. Oke. Itu berbarengan apa gimana, Pak? Eh, Urutan. dilepas kemudian A kemudian E gitu. Dengan agak cepat ya. Jadi dia bakalan pop up nanti dia. Pop up enggak? Dia Di situ bakal nggak muncul ya, Pak? Hmm? Di situ nggak muncul ya? Di sini ada Enggak, di tampilan. situ pop ya. Di sini Ya tampilannya kalau kayak share gini. screen dia nggak muncul memang. Kalau udah muncul, dia kan ada pilih original data type ya. Ada kan? Ada pilihan delimited ini sama fixed width itu ya. Pilih aja Ya. delimited, kemudian next, Oke. kemudian next lagi, kemudian finish. Oke, udah finish? Udah. Nah, coba ke VLOOKUP. Oh, tapi dia tulisannya we can do that to a merge cell. Gini aja, setelah ulangin aja B itu di blok lagi, kemudian ALT, AE langsung enter sampai selesai. Udah kan? Nah, kemudian coba HDZ yang udah ada televisinya itu coba diubah jadi HDZ2 gitu. Masih berfungsi enggak? Ada, maksudnya dibalikin ke awal lagi yang satu itu, Pak. Bagaimana? Enggak, itu kan tadi di awal udah hilang. Ini langsung ke HDZ2 aja. Kalau enggak televisi itu ditarik ke bawah juga boleh. Oh iya. Nah, bisa kan? Jadi Iya, memang iya. kolomnya harus di reset dulu ya bahasa kitanya. Setelah di reset biasanya dia bakalan bisa. Oke, itu mungkin cara problem solvingnya teman-teman boleh dicatat atau diingat. Makasih ya, Pak. Oke. Apakah ada yang lain? Maksudnya apakah yang lain ada yang sama? Terdapat hal yang error, value, atau mungkin error ya? Kebanyakan pasti NA sih. Jadi kalau NA itu kemungkinannya ada dua ya teman-teman. Antara yang pertama, kolom yang kita cari itu beda. Misalnya satunya angka, satunya teks gitu. Jadi caranya pertama kita harus samakan. Misalnya yang teks ya teks, dua-duanya menjadi teks gitu ya. Di general terus di teks gitulah. Atau ALT, AE, pilih di generalin semuanya, di reset aja semuanya. Gitu aja sih. Cara yang paling mudah. Silakan lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita selesai begitu. Untuk setelah ini kita akan ada tugas terakhir. Jangan lupa tugas yang kedua kemarin diselesaikan juga. Terus tugas yang terakhir ini adalah menyelesaikan yang barusan kita praktekkan begitu teman-teman. Kemudian setelah selesai semua, baru akan kami terbitkan sertifikat pelatihan atau sertifikat penyelesaian dengan nilai-nilai yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, sertifikat bakalan kita terbitkan atas nama PT ya teman-teman. Kemudian bakalan masing-masing sertifikat itu mendapatkan kode scan di mana sertifikatnya nggak bakalan bisa dipalsukan dan bisa dibuktikan secara online dan tidak bisa diduplikat. Dan tentunya sertifikat tidak akan kita terbitkan kalau teman-teman tidak menyelesaikan tugas-tugasnya dengan betul. Karena memang bisa dibilang
tujuan pelatihan ini adalah memberikan dampak kepada teman-teman supaya bisa menggunakan Excel, kemudian menjadi orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Mungkin sebelum kita selesaikan, saya kasih waktu lagi untuk bertanya atau yang ingin ditanyakan. Oh iya, untuk sertifikat bakalan terbit setelah teman-teman menyelesaikan. Nanti setelah teman-teman selesai semua, ada tombol permintaan sertifikat. Setelah teman-teman klik tombol permintaan sertifikat itu akan kita proses maksimal 7 hingga 10 hari ya teman-teman. Tapi semoga sih bisa lebih cepat sih. Ay. Oke, kira-kira mungkin memang sudah aman ya teman-teman. Jadi mungkin cukupkan untuk sesi kita terakhir hari ini. Kemudian mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan di sesi-sesi di waktu-waktu terakhir, boleh ditanyakan nanti di grup. Kemudian video ini akan saya upload mungkin tidak hari ini atau tidak malam ini atau tidak besok. Atau mungkin saya uploadnya besok malam ya teman-teman. Atau di hari Selasa. Begitu. Kemudian tugasnya akan saya kirim ke grup dan bisa dikerjakan dikirim melalui aplikasi Mana Kerja Indonesia. Itu aja teman-teman. Terima kasih sebelumnya telah mengikuti pelatihan kita dari pelatihan pertama, hari pertama hingga hari terakhir ini. Semoga teman-teman bisa berdampak pada ilmu yang teman-teman miliki nantinya dan tentunya menjadi seorang profesional dalam bidang administrasi. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Ridwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.